Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nur Aini Solihat dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai determinan matriks. Kita lihat ya. Untuk determinan matriks, nah, di sini determinan merupakan suatu nilai matriks yang berbentuk persegi. Nah, artinya kita dapat menentukan determinan dari suatu matriks jika matriksnya tersebut merupakan matriks persegi. Nah, perlu diingat ya, matriks persegi itu yang seperti apa sih? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai matriks yang berbentuk persegi, yaitu contohnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat. Saya punya sebuah matriks, namanya matriks A, yang berordo 2 kali 2. Kemudian, matriks A tersebut dapat kita definisikan untuk determinan matriks A. Bagaimana? Kita lihat. Matriks A yang memiliki elemen A, B, C, D, dia berordo 2 kali 2. Maka determinan matriks A tersebut adalah, nah ini penulisannya, perhatikan lagi. Matriks A, penulisannya, bentar, maaf, determinan matriks A itu adalah kita menulisnya dengan bentuk seperti ini. Nah, ini ya, tanda garis yang tegak ini. Nah, perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya bahwa ketika kita menuliskan sebuah matriks, nah, biasanya tandanya menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Nah, jika teman-teman menggunakan tanda kurungnya kurung siku, ini seperti menuliskan pada mutlak. Nah, itu adalah determinan matriks. Nah, dengan demikian, kita jangan menuliskan dengan tanda seperti itu ya. Nah, karena akan keliru dengan determinan matriks. Nah, bagaimana mencarinya? Kita lihat. Perhatikan elemen A. A kita kalikan dengan D. Nah, A kita kalikan dengan D. Menjadi AD. Kemudian bagaimana? B kita kalikan dengan C. Menjadi BC. AD dikurangi BC. Begitu ya. AD dikurangi BC. Nah, sekarang kita akan coba. Saya punya matriks A, yaitu 3, negatif 1, 2, 4. Kita akan coba menentukan determinan dari matriks A. Kita tuliskan dulu simbol dari determinan matriksnya. Nah, begini ya. Atau boleh nggak nulisnya yang lain? Boleh. Determinan A. Seperti ini bisa juga. Atau dituliskannya dengan membuat tanda mutlak seperti ini ya. Nah, kita tulis 3, negatif 1, 2, 4. Seperti itu. Sekarang perhatikan, di mana elemen A? Elemen A-nya yang ini. Nah, berarti 3. Betul kan? 3 dikali mana? Dikali 4. 3 dikali 4 berapa? Iya, 12. Kemudian dikurangi BC. B-nya yang mana? Negatif 1 dikalikan dengan 2. Negatif 1 dikali 2 yaitu negatif 2. Nah, perhatikan 12 negatif bertemu dengan negatif. Nah, negatif dikali negatif yaitu positif. 12 ditambah 2. Jadi berapa? 14. Betul, begitu ya. Nah, sekarang saya punya matriks A yang lain, yaitu negatif 5, 1, 3, dan negatif 3. Silahkan videonya di pause terlebih dahulu. Silahkan tentukan
determinan dari matriks A tersebut. Yang berikutnya, kita akan menggunakan kaidah Sarus. Saya punya matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, lihat, saya punya matriks ordonya 3 kali 3. Dengan demikian, bisa kita definisikan untuk determinan matriksnya dengan menggunakan kaidah Sarus. Nah, kaidah Sarus ya. Nah, lihat, 3 kali 3. Artinya elemen-elemennya terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, begitu ya. Maka determinan matriks B adalah, kita akan tuliskan determinan matriks B itu adalah, buatkan dulu tanda determinannya, dan kita akan memperbesar matriksnya. Perhatikan baris ke-1 dan baris kedua. Kita akan menambahkan mohon maaf, kolom ya. Menambahkan kolom ke-1 dengan kolom kedua. Kita ulang lagi ya. Menambahkan kolom ke-1 yang mana? Yang ini. Kolom ke-1 yang ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Nah, bagaimana determinan matriks itu? Tadi kalau 2 kali 2 itu kan A kali B. Nah, tadi kan A kali B, kalau ada A, B, C, D, determinannya itu adalah A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Begitupun ini. Ya, bentar. Kita lihat. Sekarang kita perhatikan yang pertama. A kita kalikan dengan mana dulu? E, betul. E dikalikan dengan I. Nah, maka kita akan tuliskan A kali E kali I menjadi AEI. Ditambah yang mana? Kita lihat lagi. Kolom yang kedua ada elemen B. Perhatikan elemen B. B, F, G. Kita kalikan. B kali F kali G. Menjadi apa? Menjadi BFG. Ditambah. Lihat. C, elemen C. C kita kalikan dengan D, kita kalikan dengan H. Menjadi CDH. Nah, kalau sudah selesai, kita kurangkan. Kurangkan dengan arah yang sebaliknya. Kita mulai dari C dulu ya. C, E, G. Nah, ini. C, E, G. Kemudian kita bergeser lagi. A, F, H. A, F, H. Dikurangi lagi. Yang mana terakhir? Betul, yang ini. B. B, D, I. Kita tulis B, D, I. Nah, dengan demikian, inilah determinan matriks untuk yang berordo 3 kali 3. Begitu ya. Kita akan lihat contohnya. Bagaimana contohnya? Nah, kita akan menentukan determinan matriks B. Saya punya matriks berordo 3 kali 3. Dengan elemen-elemennya 3, 2, negatif 1. Kemudian 1, 1, 0, dan negatif 2, negatif 2, 1. Gitu ya. Nah, maka kita akan lihat bagaimana tadi menentukan determinan matriks. Kita akan buat dulu matriksnya, matriks tersebut. Kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang. Oke. Kita tulis ulang. Matriks B itu adalah determinan dari matriks B itu adalah, kita buatkan lagi, 3, 2, negatif 1, 1, 1, 0, negatif 2, negatif 2, 1. Nah, gitu ya. Kita buatkan yang diperbesarnya, kita mau memasukkan baris yang mana, kolom yang mana. Misalkan kita ambil lagi kolom yang ke-1 dan kolom yang kedua. Ini kolom ke-1, ini kolom yang kedua. Kita tambahkan di sini. Berarti berapa?
3, 1, negatif 2, dan 2, 1, negatif 2. Gitu ya. Maaf, sebentar. Gini ya. Nah, kita akan coba hitung. Kita lihat 3 dengan mana? Nah, di sini ya. Nah, begitu. 3 dikalikan dengan berapa? 3 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1. Jadi berapa? Betul, 3. Sekarang yang 2. 2 kita kalikan dengan mana? Nah, ke sini ya. Berarti 2 kali 0 kali negatif 2. Betul. Hasilnya adalah 0. Berarti ini ditambah. Tambah 0. Kemudian kita lihat lagi negatif 1 sekarang ya. Negatif 1 dikalikan dengan 1 dengan negatif 2. Negatif 1 dikali 1, negatif 1. Dikalikan dengan 2, negatif 2 menjadi 2. Ditambah 2. Nah, lanjutkan. Sekarang, sudah ketiga elemen di baris ke-1 sudah kita tentukan. Maka kita tinggal menggunakan elemen yang sebaliknya. Nah, kita lihat dari negatif 1 ke sini ya. Oke. Negatif 1 dikali 1 dikali negatif 2. Nah, betul. Dikurangi dengan 2. Dikurangi lagi dengan berapa? 3 kali 0 kali negatif 2. Iya, betul. Negatif 6. Dikurangi dengan berapa lagi? Kita lihat. 2 kali 1 kali 1. 2. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 0 itu 3 ditambah 2 jadi 5 dikurang 2 jadi 5 kurang 2 3. Ini menjadi tambah ya. 3 tambah 6 jadi berapa? 3 tambah 6 ya 9 dikurangi 2 7. Maka determinan matriks B adalah 7. Bisa dipahami? Iya. Sekarang silahkan di-pause dulu videonya dan silahkan dikerjakan untuk latihannya. Tentukan determinan dari matriks A 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 5, 3. Silahkan. Yang berikutnya, kita akan mengenal yang namanya minor dan kofaktor. Nah, seperti apa sih yang minor dan kofaktor itu? Kita lihat ya. Suatu matriks jika elemen-elemen baris ke I, nah, barisnya dan kolomnya itu ke J, itu dihilangkan dari suatu matriks, itu dihilangkan. Jadi kalau tadi 3 kali 3, misal baris ke-1 dan kolom ke-1 itu dihilangkan, maka akan terdapat matriks yang baru. Nah, misal seperti ini ya. Saya punya matriks A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Nah, misalkan baris ke-1 dan kolom ke-1-nya dihilangkan, maka kita akan terbentuk matriks yang baru. Berapa matriksnya? 5, 6, 8, 9. Nah, itu disebut minor, tapi determinan dari matriks bujur sangkar ini disebut minor. Jadi minor itu bukan hanya matriksnya 5, 6, 8, 9, tapi dia sudah berupa determinannya. Jadi minornya adalah misalkan MIJ. Nah, misalkan MIJ-nya itu berarti berapa tadi? 5, 6, 8, 9. Ingat, bukan matriks lagi, tapi sudah berupa determinan dari matriks. Maka MIJ-nya bisa kita cari. Determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2. Tadi gimana? Iya. 5 kali 9, berapa 5 kali 9? Nah, kemudian ini silahkan ditentukan 5 kali 9 dikurangi berapa? Ya,
6 dikali 8, ayo berapa 6 kali 8? Silahkan dimasukkan di sini. Tadi yang ini 5 kali 9 sama dengan hasilnya berapa. Gitu ya. Itu adalah MIJ. Kemudian, apa yang disebut dengan kofaktor? Kofaktor dilambangkan dengan AIJ atau saya biasanya menuliskannya dengan C ya. Kofaktor dengan CIJ itu ditentukan dari negatif 1 pangkat I tambah J. I itu apa? I itu baris, J itu kolom. Maksudnya apa? CIJ tadi di sini IJ-nya yang mana yang kita hilangkan? 1, baris ke 1, kolom ke 1. Ini baris ke 1, yang ini kolom ke 1. Jadi C11 itu adalah, nah karena I-nya 1, kemudian J-nya juga 1, barisnya 1, kolomnya 1. Maka kita bisa juga menulisnya dengan C11. Nah, itu adalah negatif 1 pangkat I tambah J. I-nya tadi berapa? 1. J-nya berapa? 1. Berarti 1 tambah 1 dikalikan dengan MIJ. MIJ. Berapakah MIJ? Nah, tadi hasil dari MIJ-nya berapa? Itu dikalikan. Negatif 1 dipangkatkan berapa? 1 tambah 1 menjadi 2. Dikali tadi hasil MIJ-nya berapa? Nah, ini barulah hasilnya. Itu adalah kofaktor. Kita coba ya. Saya punya matriks A 3 kali 3. Di sini kan elemen-elemennya itu adalah A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Artinya 2 itu sebagai siapa? 2 itu sebagai A11, betul ya? Kemudian 1 itu sebagai siapa? A12. Maaf. 1 itu sebagai A12 dan 0 itu sebagai A13 dan seterusnya. Nah, kita akan melihat untuk MIJ-nya. MIJ yang mana? Kita mau nyarinya yang mana dulu nih? Misal kita akan mencari MIJ-nya mau yang mana? Mau yang baris ke 1, kolom ke 1 ya? Kita coba baris ke 1, kolom ke 1. Mana kolom ke 1? Iya, 2, 1, 0. Baris ke satunya 2, 1, 0. Dan kolom ke satunya 2, 1, 0. Berarti MIJ-nya berapa? I-nya berapa? Karena ini baris ke 1, berarti M1. Dan ini baris, ini kolom. Kolom ke 1, gitu ya. Nah, berarti yang tersisa adalah yang di dalam sini. Oh, maaf. Nah, gitu ya. Nah, maka kita tulis ulang. 2112 yang di dalam kotak ini, dia adalah M11 sebagai minornya. Sebagai minornya. Kita cari determinan dari 2112. Itu berapa? Ya, 2 kali 2, 4 dikurangi 1 kali 1, 1. 4 dikurangi 1. Sebentar. Jadi 3. Bagaimana dengan kofaktornya? Kita cari kofaktornya. C11. Tadi untuk kofaktor itu adalah CIJ itu adalah negatif 1 dipangkatkan I ditambah J kemudian M11. Begitu kan? Nah, kita ini bukan M11, MIJ juga. MIJ juga gitu ya. Nah, karena ini kebetulan M11. Oke. Maka kofaktornya adalah CI-nya 1, kolomnya juga 1. J ini sebagai I dan ini sebagai J. Maka kofaktornya adalah C11 itu negatif 1 dipangkatkan I-nya berapa tadi? 1. J-nya berapa? 1 juga. I itu baris, J itu kolom. MIJ, M11. Nah, kita akan kalau saya uraikan kembali, ini saya tulis ulang di bawah ya.
Negatif 1 dipangkatkan 2 dikalikan dengan M1-1-nya berapa? 3. Kalikan dengan 3. Negatif 1 dipangkatkan genap. Nah, negatif 1 dipangkatkan genap itu adalah positif. Artinya apa? Negatif 1 dikalikan dengan negatif 1. Begitu kan? Kalau pangkat 2 itu negatif 1 dipangkatkan 2. Itu artinya negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif, positif. 1 kali 1, 1. Hasilnya 1. Maka kita tulis 1 kali 3 menjadi 3. Gitu. Ini keliru ya, harusnya 3. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, cukup ya. Kita lanjut. Nah, saya masih punya kita akan menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktornya yang tadi ya, kofaktor. Tapi kita mau mencarinya di sepanjang baris ketiga. Di sepanjang baris ketiga. Kita lihat baris ketiga yang mana? Baris ketiga tuh yang mana? Ya, yang ini. Ini baris ketiga. Nah, berarti di sepanjang baris ketiga. Kita lihat lagi, yang akan menjadi kofaktornya adalah di baris ketiga. Maka I-nya adalah 3. I-nya yang kita gunakan adalah 3. Gimana maksudnya? Kita coba satu persatu. Nah, dari mulai mencari M. M itu kan kita nyarinya M, I, J. I-nya sudah pasti 3. Kenapa? Karena kita akan mencari kofaktor sepanjang baris ketiga. M, 3, mana dulu nih? Yang mau ditutup? M, 3, 1. Berarti 3. 3 itu baris, ini baris ketiga, ini kolom ke-1. Berarti dia sebagai J dan 3 ini sebagai I. Ya. Nah, M31. Kita coba, yang mana sisanya? Betul, yang atas. Maaf ya. 1, 0, 2, 1. Nah, begitu. 1, 0, 2, 1. Berapa hasilnya? 1 kali 1, betul, 1. 2 kali 0, 2 dikurangi 2. Sama dengan 1 kurang 2, negatif 1. Itu siapa? Dia adalah M31. Bagaimana dengan kofaktornya? Kofaktor 31 adalah, perlu diingat lagi, saya tulis ulang di sini. CIJ itu adalah negatif 1 pangkat I ditambah J dikalikan dengan M I, J. Nah, kita tulis ya. C31 itu artinya apa? Negatif 1 dipangkatkan berapa berarti? I-nya berapa? Ini I dan 1 adalah J. Berarti 3 ditambah 1 dikalikan dengan MIJ-nya berapa? Iya. M31. Negatif 1 dikalikan 3 tambah 1, 4. Dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan M31. Berapa tadi hasilnya? Negatif 1. Oke. Sekarang negatif 1 dipangkatkan 4. Negatif 1-nya akan ada 4. Saya kotret di sini ya. Negatif 1 dipangkatkan 4. Artinya negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Nah, negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif kali negatif, positif. Berarti nanti nilainya bernilai positif. Positif berapa? Positif 1. Maka M31 itu adalah 1. Maaf, C31 itu adalah 1. Nah, kofaktor ya. Kemudian kita cari kofaktor yang lain. M berapa sekarang? 3-nya masih tetap karena di sepanjang baris ketiga. M32. Nah, maka kita akan ganti. Kita akan ganti bukan baris yang ke-1 ini lagi. Nah, kita ganti ya. Nah, barisnya tetap baris ketiga dan
kolomnya menjadi pindah kolom kedua. Jadi berapa sekarang sisanya? Betul, matriksnya menjadi determinan dari 2 dan 0, 1 dan 1. Yang mana ini sisanya? Saya ganti warna dulu ya. Nah, ini. Nah, itu dia. 2 dan 0, 1 dan 1. Begitu. Berapa hasilnya? Kita tulis ya. 2 kali 1, 2. Sekarang ini 0 kali 1, 0. 2 kurang 0, 2. Itu siapa? Itu adalah M32. Sekarang kofaktornya. C32 itu berapa? Kita tulis. Negatif 1 dari mana? Nah, dari atas ini ya. Negatif 1 pangkatnya berapa nih? I-nya berapa? 3. Ditambah J-nya berapa? 2. Tambah 2. Dikalikan M32. Sama dengan, kita tulis, negatif 1. Pangkat berapa ini? 5. Dikalikan M32-nya berapa? M32-nya tadi ya, yang ini. 2. Sama dengan, tadi ini belum selesai ya. 1 di yang atas, mohon maaf, tadi belum selesai. 1 dikali negatif 1 menjadi negatif 1. Begitu harusnya ya. Nah, sekarang yang bawah. Nah, negatif 1 dipangkatkan 5. Kita kotret lagi. Negatif 1 dipangkatkan 5. Negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikali lagi negatif 1. Kita lihat. Negatif 1 kali negatif. Negatif 1 kali negatif 1. Negatif dikali negatif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Maka dia bernilai negatif 1 dikalikan 2. Dari mana 2? Yang ini. 2. Sama dengan negatif 1 kali 2, negatif 2. Nah, nilai dari kofaktor 32 adalah 2. Tadi C31 itu adalah negatif 1. Begitu ya. Nah, sekarang kita hapus lagi. Cok. Oke, warna lain. Sekarang kita ganti. M berapa lagi nih yang mau kita pakai? M33 yang belum, karena baris ketiga tinggal 1 yang belum, yaitu kolomnya ketiga. Maka sisanya yang mana? Yang ini. Berapa? 2. 1, 1, 2. Oke, kita hitung. 2 kali 2, yang ini. 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. 4 kurang 1. Berapa? Iya, 3. Siapa 3 itu? 3 adalah M33. Nah, M33 ini kita akan mencari kofaktornya. Berarti kofaktor 33. Oke. Kita tulis lagi. Dari mana? Dari atas ini. Negatif 1 pangkat I tambah J. I-nya berapa? 3. J-nya berapa? 3. 3 tambah 3. Dikalikan M33. Nah, kita lihat. Negatif 1. Pangkat berapa nih 3 tambah 3? 6. Dikalikan M33-nya yang mana? Ya, yang ini ya. M33-nya adalah 3. Oke. Negatif 1 dipangkatkan 6. Kita perhatikan tadi. Tadi ketika dipangkatkannya genap, dia bernilai positif. Tapi ketika dipangkatkannya ganjil, dia bernilai negatif. Perhatikan yang ini ya. Kita perhatikan yang ini. Dengan demikian, sekarang kita tahu kalau dia berpangkat genap, maka nilainya akan positif. Kalau dia berpangkat ganjil, maka hasilnya akan negatif. Nah, ini pangkatnya genap atau ganjil? Genap. Maka
negatif 1 dipangkatkan 6 akan bernilai positif. Positif berapa? Positif 1. Dikali berapa sekarang? Kali 3. 1 kali 3, 3. Nah, siapa itu 3? 3 itu adalah C33. Gitu ya. Nah, kalau sudah diketahui semua kofaktornya gimana? Maka untuk menentukan determinan A atau kita tulis juga seperti ini boleh. Determinan A itu adalah A31 atau kita tulisnya M3. Oh, maaf, kita hapus dulu ya. Nah, begini. A31 dikalikan dengan C31 ditambah A32 dikalikan dengan C32 ditambah A33 dikalikan dengan C33. Kita lihat dulu, A31 itu siapa? Elemen dari A. A31 siapa? Tuh, 0 ya. A31. Baris ketiga, kolom ke-1. Siapa? 0. Kita tulis 0. Dikali. C31 yang mana? Yang ini. C31. C31 itu adalah negatif 1. Dikalikan dengan negatif 1. Ditambah. A32-nya berapa? A32-nya yang mana? Yang ini. Baris ketiga ini elemen. Ini elemen. Elemen dari matriks A untuk baris ketiga, kolom kedua. Nah, siapa baris ketiga? Baris ketiga itu yang ini, kolom kedua itu yang ini. Berarti siapa? 1. Tulis 1 dikali C32-nya yang mana? Nah, yang ini. C32. Berapa? Negatif 2. Ditambah A32. A33 sekarang. A33 siapa A33? A33 itu yang ini. Baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga. Nah, ini. Berapa? 2. Dikali C33-nya berapa? Nah, ini C33. 3. Kita hitung. Kita tulis ke samping ya. 0 kali negatif 1. 0 ditambah 1 dikali negatif 2, negatif 2. Ditambah 2 kali 3, 6. Nah, kita hitung lagi. 0 ditambah negatif 2, negatif 2. Ditambah 6, 4. Nah, siapa itu 4? Determinan matriks A. Sehingga kita peroleh determinan matriks A itu adalah 4. Karena ini elemen-elemennya masih kita gunakan yang tadi, nah kita bisa mencobanya dengan menggunakan metode Sarus. Bagaimana dengan menggunakan metode Sarus? Kita coba. Untuk matriks 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, kita akan tambahkan lagi, diperbesar dengan menambahkan 2 kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kalian silahkan boleh dicari menggunakan metode Sarus, seperti yang pertama tadi ya, yang di awal. Sok silahkan, nanti hasilnya akan sama, yaitu 4. Oke. Nah, ini latihan soalnya, saya punya 8 matriks. Silahkan gunakan ekspansi kofaktor. Boleh nggak kofaktornya yang dipakainya barisnya ke 1? Boleh. Bu, saya nggak mau, saya mau barisnya kedua, boleh. Barisnya ketiga, boleh. Gitu ya. Atau mau kolomnya yang dipakai kolomnya ke 1, nanti barisnya yang bergeser, boleh juga. Silahkan. Akan sama hasilnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan latihan soalnya dikerjakan.
Kita akan bertemu kembali pada materi yang berikutnya. Terima kasih.